Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dodi Mahmud Farifin dari kelas NIAPAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum untuk domain Informal Learning, yakni menentukan jalur terdekat untuk robot menggunakan algoritma Q-Learning. Untuk latar belakang sendiri, penggunaan metode algoritma Q-Learning pada robot mampu melakukan perbaikan tanpa harus memperbaharui aturan dari luar, karena sifatnya off policy, atau dapat mengikuti aturan apapun untuk menghasilkan solusi optimal. Dalam sistem kerjanya, robot melakukan proses pembelajaran terhadap garis lintasan yang dilaluinya sehingga didapat suatu nilai untuk aksi yang telah dilakukan pada setiap state yang terdeteksi. Tujuan penelitian ini adalah membuat robot bergerak berdasarkan nilai Q function tertinggi yang dihasilkan oleh algoritma Q-learning dan dapat menemukan jalur tercepat untuk sampai pada titik yang sudah diberikan. Kemudian untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah yakni yang pertama bagaimana implementasi algoritma Q-learning dalam menentukan jalur tercepat. Kemudian berapa rute yang dilalui untuk jalur terdekat dan berapa rute yang dilalui untuk jalur terpanjang. Untuk tujuannya sendiri yakni menentukan jalur terdekat pada robot menggunakan algoritma Q-learning serta mengetahui jumlah rute tercepat dan terpanjang. Untuk di sini saya menggunakan Mario Bros ya sebagai awal dan juga bintang yang di bawah sebagai state akhir atau terminal akhir. Selanjutnya, teori algoritma RL yang digunakan. Di sini saya menggunakan Q-learning. Q-learning sendiri merupakan sebuah algoritma control of policy. Sebuah algoritma of policy mempelajari policy optimal tanpa memedulikan action dari agen. Q-learning mempelajari Q optimal berdasarkan state selanjutnya dan greedy action atau action dengan value tertinggi. Ide dari Q-learning adalah agen memiliki action berdasarkan behavior policy, tetapi juga mempertimbangkan sebuah aksi alternatif yang mungkin telah diambil jika mengikuti target policy. Hal ini memungkinkan behavior dan target policy untuk meningkat dan bertambah baik, memanfaatkan action values atau KSA ya. Untuk algoritma Q-learning sendiri, yang pertama kita menggunakan parameter algoritma ya, step size, A itu learning rate ya, 0,1, 0 sampai 1 ya maksudnya, atau lebih kecil gitu, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian inisialisasi nilai dari Q, action value, action state maksud saya untuk semua S plus A, secara bebas kecuali Q terminal. Kemudian ulangi untuk setiap episode yakni inisialisasi S, dan juga ulangi untuk setiap state dari episode yaitu memilih A dari S menggunakan policy yang diturunkan dari Q, misal dari A greedy, kemudian ambil action A dan observasi reward dan juga S action. Kemudian kita menentukan Q state action melalui rumus berikut sampai S adalah terminal atau S berakhir. Nah, kemudian pemodelan RL pada real world case terpilih. Di sini saya tidak tidak gambarkan secara langsung ya, nanti akan saya jelaskan melalui Visual Studio Code. Di sini hanya gambaran sedikit. Yang pertama, yakni mengatur ukuran environment yang saya gunakan untuk tinggi grid yaitu 10 dan lebarnya juga 10. Kemudian membuat kelas environment yakni menggunakan seperti memberikan gambar terus membuat garis pada grid dan sebagainya. Selanjutnya membuat kelas tabel Q-learning atau algoritma yang digunakan ya, dan juga perintah yang dijalankan pada file yaitu agar perintah itu dapat di running atau ditampilkan begitu. Oke, sebelum ke ukuran kebaikan model, di sini akan saya tampilkan terlebih dahulu untuk algoritma ya dari yang tadi itu.
Oke, dari atas ya. Yang pertama kita mengimport libraries yang digunakan. Di sini ada NumPy, Tkinter, dan juga Time ya. Kemudian kita mengatur ukuran environment. Di sini pixelnya yaitu 40. Kemudian untuk tinggi dari gridnya itu 10 dan juga lebar grid yaitu 10. Kemudian kita membuat kelas untuk environment. Di sini action yang digunakannya ada up, down, left, right. Selanjutnya kita juga memberikan gambar ya. Di sini membuat objek untuk obstacle atau objek yang nanti jadi seperti rintangan ya. Apabila mengenai objek nanti berarti rewardnya negatif begitu. Di sini ada sekitar 11 objek yang saya gunakan. Nah, kemudian di sini membuat obstacle, posisi obstacle ya. Misal di pixel 3 dan juga 4 dan seterusnya. Untuk final point atau eh, tujuan ya, titik tujuan yaitu ada bintang. Kemudian untuk agentnya ada gambar dari Mario Bros. Di sini ada fungsi untuk mereset environment dan memulai episode baru sehingga ketika sudah environment sudah tidak bisa maju lagi ya seperti menabrak obstacle maka akan memulai episode baru lagi. Kemudian fungsi untuk mendapatkan observasi dan juga reward dari step selanjutnya. Nah, di sini masih seputar environment ya. Ini untuk merefresh environment dan juga menampilkan rute yang ditemukan. Nah, kemudian di sini ada final stage ya yang digunakan untuk algoritma di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas untuk Q-learning atau otak dari algoritma ini. Untuk learning rate yang digunakan, kita menggunakan 0,01, kemudian reward sign-nya ada 0,9 dan juga E-greedy ada 0,9 juga. Nah, di sini dilakukan perhitungan-perhitungan ya, agar robot bisa menentukan jalur terbaik begitu. Nah, setelah dilakukan dilakukan perhitungan ya menggunakan Q-learning table itu, kita sudah menentukan Q optimal dan sebagainya, maka kita dijalankan di sini akan ditampilkan. Berikut saya tampilkan untuk hasilnya. Nah, untuk hasil dari mesin yang sudah dijalankan ya, yang pertama dari titik di atas ini paling kiri di atas, kemudian sampai di bintang ini. Itu jalur yang tercepat yang bisa ditemukan dari mesin atau dari robot. Nah, setelah eh, agen menemukan titik yang terdekat, kita bisa lihat ya untuk shortest routes atau titik terdekat yaitu 16 dan juga untuk titik terpanjang ya 286. Kemudian bisa kita lihat untuk episode via step dan juga episode via cost ya melalui tampilan berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ya ketika sudah mencapai 500 itu cukup bisa dikatakan tidak berubah-ubah lagi ya atau cukup stabil. Yang di episode via steps juga cukup stabil ya. Naik stabil dari 500. Nah, selanjutnya yakni ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Dari Q-learning tersebut, setelah melalui pengujian pada environment dengan ukuran grid 10 kali 10, maka diperoleh jalur terdekat yakni dilalui agen adalah 16 grid. 16 grid ya dari sini sampai sini. Dan paling panjang yakni 185. Namun untuk yang barusan itu sekitar 280-an ya. Karena ketika kita di running ulang, itu jalur terpanjang itu berubah-ubah. Namun untuk jalur terpendek atau terdekat yang ditemukan oleh agent itu mesti 16.
Nah, kemudian untuk analisis yang diberikan, algoritma Q-learning yang menggunakan 750 episode, baik via cost maupun via steps cenderung baik. Bisa diperhatikan ya pada tampilan berikut ini, di mana pada episode via steps, pada episode antara 500 sampai 750 itu cenderung stabil rata. Jadi konvergens gitu ya. Dan juga pada episode via cost, pada episode antara 500 sampai 750 itu cenderung stabil naik, tidak banyak perubahan. Untuk kesimpulannya, algoritma Q-learning untuk mencari jalur terdekat pada model environment ukuran 10 kali 10 grid dengan diberikan rintangan beberapa obstacle ya. Tadi ada sekitar 11 macam, namun beberapanya tidak saya hitung ya. Itu sudah sangat bagus, yang mana diperoleh rute terdekat 16 dan rute terpanjang 280-an ya tadi. Dengan episode yang digunakan yakni 750 episode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat penulisan maupun tutur kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.